ada kebebasan. Aku butuh Engkau. I need you, Roh Kudus. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Hadiratmu penuh tempat ini. Hadiratmu penuh di setiap kami, Roh Kudus. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Engkau ada di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu sempurna. Amin. Roh Kudus, ambil alih semuanya, Roh Ya. Kudus. Amin. Hamba-Mu tidak ada kemampuan apapun, tidak ada. Tanpa Engkau, Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus yang berbicara pada sore hari. Amin. Saat ini kami rindu Engkau memanifestasikan hadirat. Amin. Roh Kudus, jamah setiap hati yang terluka. Sembuhkan setiap anak-anakku yang sedang sakit. Hiburkan anak-anakku yang sedang susah. Roh Kudus, kami rindu Engkau. Lebih dalam lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Haleluya. Kami rindu selalu Engkau, Yesus. Roh Kudus, urapi setiap kami. Berikan pengertian yang ilahi tentang kebenaran firman-Mu. Perkataanmu, perkataan yang hidup, yang berkuasa. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap, Roh Kudus, di dalam Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Silakan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan saya dan saudara selalu luar biasa karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya senang sekali. Ya, beberapa kali saya ada di tempat ini dari hari Jumat, hari Kamis kami tiba, hari Jumat doa keliling, Sabtu doa keliling, pengajaran kebenaran firman revival, dan hari ini adalah hari di minggu yang terakhir saya menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus meneruskan kebenaran firman itu, agar firman itu selalu merema di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya sekedar menjadi logos, tapi menjadi rema di dalam hidup saya dan saudara.
Saudara-saudara terkasih, saya bersyukur karena Tuhan pakai hambanya Pak Pendeta Theophilus dan juga Ibu dan juga Pak Johan dan Bu Vina yang selama ini menemani kami di dalam pelayanan luar biasa, dan kami sangat diberkati sekali dengan pelayanan di tempat ini, dan kami sangat bangga karena apa? Di tempat ini ada gereja Tuhan yang cukup besar menurut saya, karena di daerah ya, karena di daerah bukan kaum Kristen, tapi ada gereja bangunan yang luar biasa ya. Ada sekitar kanan 6.000 meter yang Tuhan percayakan buat gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya ini adalah proyek Tuhan yang sungguh luar biasa di tempat ini, dan saya percaya saudara akan mengerjakan bersama dengan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kamu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu selalu mungkin. Haleluya. Dan saya bersama rekan-rekan saya, ada teman saya dari Gairi yang sini kalang, silakan bagi berdiri. Ya, ini Nancy ya. Oke, nah, dia masih single ya. Siapa tahu yang berjodoh di sini ya. Nah, ada juga ada di gunung ya. Ini sudah asli, silakan bagi berdiri. Ini gunung usianya sudah 16 tahun ya. Oke, ada istri saya ya, Bu Lena, silakan bagi berdiri. Juga ada anak saya, Jeren Ken, yang ikut bersama-sama. Dan juga ada anak saya, Miss Zimbabwe. Oke, karena saya bilang Miss Zimbabwe, tadi ada kejadian lucu ya. Waktu saya beli ayam dan tukang ayam nanya, ini orang mana? Oh, from Zimbabwe. Oh, bisa bahasa Indonesia nggak? Ayamnya bisa sih, soalnya produk lokal ya. Nah, terus tukang ayamnya nanya, Zimbabwe di mana ya? Temannya satu, oh di sebelah Singapura kayaknya. Ya, saudara lihat, tukang ayam bilang, ya nggak apa-apa ya mas ya, kita bersuka cita dan enjoy ya mas ya. Ya bu, hati yang dia adalah obat yang manjur bu, selamat kata mengerikan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita ditetapkan oleh Tuhan selalu bergembira dan bersuka cita, meskipun keadaan kita secara manusia mungkin kita tidak bersuka cita, tapi karena Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, maka ada sukacita yang melimpah. Nah, sukacita yang melimpah itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Waktu kita ada uang atau tidak ada uang, waktu ekonomi kita lagi menanjak atau tidak menanjak, waktu kita sakit atau sehat. Dan sukacita itu adalah sukacita yang abadi, yang tidak pernah bisa digantikan dengan sukacita yang ada di dunia ini. Dan saya bertemu dengan salah seorang yang sedang menjaga pura. Saya katakan, wah kamu kan itu kemana-mana. Oh dia ke Pelabuhan Ratu, dia kemana lagi, pokoknya ke Bali, kemana di daerah-daerah yang tempat untuk bertapa. Kamu cari apa katanya? Cari ketenangan. Dan saya bilang sama dia, apakah kamu tenang hari ini? Nanti tenang, nanti tidak. Nah ya, jadi kalau sudah tidak tenang, dia bertapa lagi di tempat yang lain, pindah-pindah nomaden. Terus saya katakan, kamu mau nggak masuk surga dan mau tenang? Dia bilang mau. Nah, untuk masuk surga hanya ada satu jalan, nggak ada di lembah-lembah, nggak ada di gunung-gunung, nggak ada di jalan-jalan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Only Jesus, only one, dan tidak ada yang lain. Ya, banyak orang ke gunung-gunung cari damai, ke lembah-lembah mencari damai, tapi damai itu tidak akan didapatkannya, karena damai itu didapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan saya, saudara. Makanya itu sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Katakan sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Dua, tiga. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak akan tergantikan oleh apapun juga di dunia ini, karena sekali Yesus tetap Yesus, gak bisa tergantikan. Maka dari saya umur 18 tahun,
mengambil keputusan sekali Yesus, tetap Yesus, dan sampai hari ini dan nanti yang akan datang sampai bertemu face to face dengan Yesus, dan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Teman-teman saya berkata, udah aja pindah, kamu ngapain? Pilih Yesus. Apa itu? Kebaktian konser. Jadi teman-teman saya kalau lagi saya latihan worship leader, dia bilang ini, kamu kebaktian kayak konser katanya gitu loh. Iya, karena saya mau bertemu dengan Tuhan itu harus konser, ya kan? Konser, masa kan sama Blackpink aja konser, ya kan? Blackpink untuk orang-orang, bukan untuk Tuhan, dia konser. Dan saya, saudara, datang ke tempat ini mau konser dengan Tuhan Yesus Kristus, mau worship dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk motori muka bumi ini, tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu yang Tuhan cari, dan Tuhan sangat suka dengan itu. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur ada tempat ini, karena saya banyak belajar juga dari pengembalaan Bapak Theo dan tim pelayanannya luar biasa. Dan jerih payahnya pasti tidak akan sia-sia. Tuhan pasti nggak perlu lagi minta sama Tuhan. Bonusnya pasti banyak dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah dinamakan bedanya pelayanan dan bisnis. Nah, ya, pelayanan dan bisnis. Nanti saya jelaskan di dalam Biblik. Saya membahas tentang biblical economy, ya. Biblical economy, ekonomi menurut Alkitab. Oke, mari kita buka Alkitab dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama ayat 24-25. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara-saudara, berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita baca itu jangan hanya menjadi logos perkataan saja, tapi harus menghidupi dalam hidup saya dan saudara. Karena firman Allah itu berbeda dengan buku-buku yang lainnya, buku sejarah, buku-buku lain berbeda. Alkitab ini adalah bukunya Allah, artinya buku yang ditulis oleh Allah, Roh Kudus yang berbicara, dan bukunya Allah tidak akan pernah salah. Amin. Ya, maka itu ketika engkau punya persoalan, punya masalah, gak usah buka primbon, gak usah tanya sama orang pinter, gak usah tanya sana, tanya sini. Cukup Alkitab itu akan menjawab semuanya. Jadi gak perlu tanya-tanya kepada orang pinter. Saudaraku, ada seorang anak mau ujian SMA, dia datang ke kuburannya opaknya, ya, engkongnya, kakeknya, dia datang minta supaya bisa menjawab soal matematika pada waktu menghadapi ujian. Saudaraku, dia datang ke kuburan, Kong, saya mau ujian dari Senin, Kong tolong dong supaya kasih bocoran soal-soalnya agar saya bisa nilainya 100. Dia bilang engkongnya, cucuku, aku SD aja gak lulus, ya mau percaya soal matematika SMA. Nah, itu kadang-kadang orang suka pinter-pinter bodoh gitu ya. Kepengen pinter malas cari orang pinter. Ya. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang dia orang pinter. Mungkin menurut ukuran dunia dia orang pinter, sebenarnya dia adalah orang bodoh. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, biblical ekonomi, ya, ekonomi menurut Alkitab. Nah, beda dengan prinsip ekonomi, ya. Nah, prinsip ekonomi waktu kita belajar apa? Pengeluaran sedikit-dikitnya, mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, ya, sebesar-besarnya. Nah, berbeda dengan biblical ekonomi. Nah, kalau menurut matematika 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Tapi kalau matematikanya Yesus 1 tambah 1 sama dengan 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 5.000. Yes? Hah? Menurut matematika Tuhan Yesus 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 makul, ya. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk
Cuma waktu itu memang nggak ada orang Batak sama Manado, makanya sisa 12 bakul saudaraku. Kalau ada orang Batak sama orang Manado nggak sisa karena bagus coba pun. Ya, tapi saya mau bilang begini saudaraku, bahwa kenapa terjadi seperti itu? Itulah matematika teori nggak bisa dihitung, nggak bisa jelas perhitungannya. Makanya waktu itu Yesus ujian matematika dapat D, nggak lulus matematikanya, karena nggak masuk logika. Hitung bolak-balik ketemu nggak? 5 kali 5 sama 21 ketemu nggak? Itu pakai kalkulator nggak ketemu, makanya nilainya D. Tapi dia olahraganya nilainya A+. Disuruh berenang jalan di atas air dengan santai. Nah itulah Yesus. Nah kimianya lebih hebat lagi dia. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Wah, A+ kimianya. Coba saudara cari di mana-mana guru kimia terhebat, bisa nggak dia mengubah air jadi anggur? Gak bisa. Hanya di dalam Yesus Kristus, apa yang dia mungkin menjadi mungkin. Itulah yang disebut miracle, keajaiban, mukjizat. Amin. Yes. Miracle, mukjizat, keajaiban itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu matematika Yesus dan matematika pada umumnya itu berbeda. 1+1 matematika dunia, ilmuwan katakan sama dengan 2. Tapi menurut Yesus itu sama dengan tak terhingga. Itulah matematika perhitungan dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu sangat berbeda sekali antara pelayanan dan bisnis itu beda. Bedanya apa? Kalau kita mau bisnis, kita kumpulin apa dulu? Kita kumpulin modal dulu, ya betul? Ya. Kita kumpul modal, baru kita jalan. Modal kan? Kumpul modal dulu, baru kita jalan. Beda dengan pelayanan. Apa dulu? Iman dulu. Kalau pelayanan nunggu modal sampai kapanpun gak pelayanan saudaraku. Iman dulu. Kalau Pak Gembala mau datang ke Genteng tunggu modal dulu, gak kesini kayaknya. Apa dulu? Iman. Iman, ya. Ketika Abraham diperlihatkan mau pilih mana, dia dengan iman pilih yang gersang, dan Lot pilih yang subur, binasa akhirnya, ya. Tapi ketika Abraham melihat dengan kacamata iman, tanah padang gurun bisa diubah menjadi subur makmur, gemah limpah, loh dinami. Karena ada siapa? Ada Yesus yang ada di situ. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudaraku, saya pernah punya waktu itu saya kontrak di sebuah panti. Saya punya panti asuhannya, Tuhan punya yang percaya sama saya. Dan waktu itu saya buka panti asuhan kontrak dan ada satu pohon angka. Satu pohon angka itu nggak tumbuh subur, lurus banget, bahkan tidak berbuah. Ternyata bahwa rumah itu memang ditanami macam-macam, ada paku, ada apa. Pokoknya sampai tetangga bilang, Pak, kenapa Bapak berani kontrak di situ? Di situ ada harimau-nya, katanya. Wah, masa sih? Kita justru kalau orang Kristen harus cari yang angker-angker, jadi harganya murah, betul nggak? Ya kan? Justru yang angker-angker. Kalau orang nggak takut beli yang angker, betul nggak? Nggak cari yang angker-angker, pasti orang pada mau beli yang angker-angker. Nah, beli yang murah. Temanku yang di Kediri beli tanah di kota, bayangin harganya cuma 165 juta, luasnya hampir 2.000 karena tanahnya angker. Terus saya nanya, ada yang angker lagi nggak yang dijual? Nah, buat apa? Buat gereja Tuhan lah. Pasti iblis lari terbirit-birit. Betul? Ketika ada orang menyembah, ada worship di hadapan Tuhan, mesbah Tuhan, mesbah doa, mas pasti iblis akan lari terbirit. Bukan terbirit, terkencing-kencing dia iblis larinya. Karena takut sama nama Yesus. Karena nama Yesus adalah menara yang Tuhan. Bayangin, apa? Laut tunduk, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Yesus. Kemarin kita doa teliti ya pada waktu hari Jumat di Alas Purwo dan kemudian di pantai kita nyanyi, lautan bergelora. Benar juga ya nyanyian ini. Laut aja bergelora mendengar nama Yesus. Apalagi cuma penguasa yang disebut roh orang tua, kecil banget, ya, kecil banget. Dia ada berani banget sama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus beserta anak-anaknya, dia takut sekali. Kenapa? Karena gemetar mendengar nama Yesus. Contohnya pada waktu orang berasa.
Kalau disuruh pilih orang gila atau babi 2000 ekor? Pilih apa? Pilih babi 2000 ekor atau orang gila? Jujur? Hah? Jujur? Pilih 2000 ekor babi atau satu orang gila? Hah? 2000 ekor babi lah. Saudara, kalau udah ditempatin orang gila, di depan rumah juga disiram pakai air, betul nggak? Nah, pada waktu Yesus melihat orang gila itu dibandingkan 2000 ekor babi. Waduh, kalau orang Batak Praduk itu 2000 ekor babi berarti kali 5 juta, udah 10 miliar, coba bayangin. Dibanding satu orang gila yang nyesekin muka bumi ini, kadang-kadang recokin dan nyusahin, ya. Tapi Yesus, dia pilih satu orang gila itu. Karena apa? Satu jiwa yang berharga dia bagi. Dibandingkan 2000 ekor babi, karena jiwamu sangat mahal, makanya dia rela memberikan nyawanya. Bahkan ada kasih yang terlalu besar dan darahnya terlalu mahal dicurahkan untuk saya dan saudara. Apa yang kau harus lakukan setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Itu yang paling penting. Bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang engkau lakukan setelah menjadi anak Tuhan, setelah menjadi orang Kristen. Berapa lamanya itu benar penting, saudara. Tetapi sejarahnya itu yang paling penting. Ketika engkau pergi ke kuburan, lihat batu nisan. Yang lebih penting mana? Tahun lahir atau tahun mati? Tahun lahir atau tahun mati? Mana yang lebih penting? Ada tanda apa antara tahun lahir dan tahun mati? Ada tanda apa? Ada jarak, ada strik. Jadi yang paling penting yang mana? Tahun lahir atau tahun mati? Tanda strik. Kenapa? History maker ada di tanda strik itu. Engkau tinggal isi, mau jadi apa? Mau jadi pendeta yang baik, pendeta yang jahat? Oh, memang ada pendeta yang jahat. Mau jadi serigala berserigala atau serigala berkumbang? Nah, tinggal saudara isi, tergantung saudara yang menulisnya. Itu yang paling penting, saudara. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup atau berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia ini. Itu yang jauh lebih penting daripada tahun lahir dan tahun mati. Makanya Paulus bingung. Dua pilihan, mau mati mau lahir sama aja. Buat dia kalau hidup berarti hidup memberi buah, berbuah untuk Kristus. Dan kalau mati itu adalah sebuah keuntungan. Kalau kita masih diberikan umur panjang, berarti tugas kita belum selesai. Berarti harus ada banyak hal yang kita kerjakan di muka bumi ini. Karena kita adalah orang-orang yang multi talent. Ibarat gadget kita itu adalah Android, bahkan lebih daripada Android. Android itu satu genggaman di HP-mu bisa melihat seluruh dunia. Pencipta Android pada waktu menciptakan HP Android atau iPhone itu, dia bilang bahwa supaya di dalam satu genggaman itu semua dia bisa lakukan. Uangmu ada di sini, ya kan? Mau belajar sekarang tinggal pakai QRIS. Terus apa lagi? Mau transfer ada di sini. Nggak perlu bawa uang cash. Jadi kalau beli ikan asin, terus bawa cash. Tadi beli temani bawa cash ya. Karena ada QRIS di temani kan. Jadi harus pakai di mana? Pakai QRIS ya. Nah, saudara, karena apa? Di dalam genggaman ini dan pencipta itu membuat Android dan iPhone, dia berharap bisa orang yang memakainya memaksimalkan potensi HP tersebut. Ketika dia melihat ada orang yang pakai Android, iPhone, tapi cuma bisanya SMS sama call. Nah, ketika pembuatnya lihat, sedih nggak? Wah, ini diciptakan untuk multifungsi, kenapa cuma call dan WA? Wah, sedih. Demikian juga saya dan saudara. Kalau saudara cuma cukup jadi jemaat doang, ya, jemaat duduk manis, hari Minggu datang, habis itu pulang lagi, hari Minggu datang lagi, pulang lagi, gitu terus. Dan engkau seperti fungsinya cuma jadi jemaat doang, duduk manis.
mendengarkan firman, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu sama dengan HP Android yang fungsinya call dan SMS. Nah, saudaraku, dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan sedih. Kenapa? Ini aku ciptakan. Manusia itu diciptakan dalam bentuk kreatif, multifungsi, bisa segalanya. Karena apa? Manusia itu beda dengan binatang. Kalau binatang, yang anjing itu bisa yang cuma menggonggong. Anjing bisa ngomong Pak? Nggak bisa. Tapi manusia bisa menggonggong nggak? Bisa. Ya kan? Berkokok bisa? Bisa. Bisa kalau dia berkokok bisa. Tapi anjing sih ngomong nggak bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan multifungsi dan punya kreativitas yang sangat tinggi. Maka dari itu kenapa Yesus mau rela mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus menjelma menjadi manusia, bukan menjadi binatang? Kalau jadi binatang bisa nggak Yesus menjelma menjadi binatang? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi nggak ada tujuannya. Tapi Yesus menjelma menjadi manusia karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Maka itu dia menjelma menjadi manusia karena manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena kejadian kita itu dasar dan hidup kita sangat berharga di mata Tuhan, dan hidup kita harus benar-benar menghargai karya Tuhan. Nah, saya kembali kepada biblical ekonomi, dikatakan mengeluarkan sekecil-kecilnya kalau bisnis, ya kan, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi biblical ekonomi itu berbeda. Ekonomi menurut Alkitab mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Alkitab berkata orang yang menyebarkan hartanya akan semakin bertambah apa? Bertambah kaya. Nah, saya bertanya, siapa yang kaya di sini angkat tangan? Wah, semua ada. Oke, aku juga pengen kaya. Pengen kaya. Nah, orang Kristen bisa boleh kaya? Boleh sekali, ya. Boleh sekali. Orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, kan aneh, ya kan? Nyebarin. Kok bertambah kaya? Berbeda banget dengan prinsip ekonomi. Ekonomi mengeluarkan sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau ekonomi Alkitab itu menyebar harta, malah tidak kekurangan, semakin bertambah kaya. Nah, itulah prinsip ekonomi Alkitab. Gemar menyebarkan harta untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk judi online, ya. Bukan untuk judi bola, bukan. Harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Yes. Memang Tuhan gak butuh uang kita, tapi Tuhan menyuruh kita supaya muliakan Tuhan selain dengan tubuh kita, dengan harta kita. Ketika kita dititipkan oleh Tuhan lebih banyak lagi, berarti tanggung jawab kita itu lebih banyak lagi. Ketika Tuhan titipkan uang 10 miliar sama kita, berarti tanggung jawab kita lebih besar lagi. Maka dari itu kita belajar untuk progres iman kita, ya. Dia bisa menyebarkan harta, harus progres. Contohnya dari persembahan. Tahun 2024 persembahanmu 5.000. Misalnya. Nah, jangan tahun 2025 targetnya 5.000 lagi. Harus naik lagi, saudaraku. Kalau bisa sampai angka yang tertinggi. Uang yang tertinggi. Jadi harus ada target. Jangan dari Tuhan Yesus saja kuasanya tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Persembahanku juga tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama dari dulu 2000 tahun 2025 2000 juga. Parkir aja sekarang udah 3.000, ya. Masa persembahan 2.000, ya kan? Makanya uang merah itu jarang masuk surga. Uang 2.000, 5.000, 10.000 banyak masuk surga. Ya. Ya. Tapi nggak ada di sini, cuma di sini nggak ada. Amin. Ada. Ya. Haleluya. Oke. Dan saya bilang, jadi ada target. Saya belajar untuk target. Meskipun pendapatan saya kalau itu nggak cukupin, tapi aku belajar target. Pokoknya kalau aku bilang harus yang terbaik, nggak mau tuker-tuker. Ya. Biasanya biasanya orang di luar sana mau ibadah, nuker uang dulu deh, ya kan?
Waduh, uangnya 50.000 nih, tukar dulu nih 2.000, ada nggak ya? Bakso saja sekarang udah 15.000, masa buat Tuhan 2.000. Katanya mau diberkati, tapi pelit banget ya kan? Tahu ciri orang pelit, matinya juga ketahuan sebenarnya. Tahu? Apa yang tahu ya? Nah, ini orang pelit matinya pasti tangannya digenggam. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena dia takut juga hartanya. Jangan gitu. Mau mati aja masih ingat hartanya. Nah itu orang pelit digenggam. Jangan-jangan nanti, nanti kalau ibu mau mati, tolong lepasin anak saya ya, biar orang lihat saya murah hati. Orang pelit itu kagak masuk surga. Kenapa? Dosanya diminta aja nggak boleh sama Tuhan. Dosa apa? Dosa pelitnya itu loh. Nah, dosa pelitnya diminta sama nggak boleh sama Tuhan. Maka jadi setelah kita terima Yesus, kita salibkan semuanya. Kikir kita, pelit kita, dosa kita salibkan dan kita new creation, hidup baru, paradigma baru, hati yang baru, pandangan yang baru, visi yang baru. Dan jangan takut kalau kau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang dengan kita. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya pernah mengalami kesulitan di titik terendah ya. Di tahun 2003 pas waktu lahir anak saya. Waktu itu waktu mau melahirkan jam 2 subuh pecah ketuban. Wah, gak ada mobil, gak ada apa, akhirnya diangkat digendong. Waktu itu kan istri saya lumayan overweight. Jadi berat gendongnya 2 orang, saya sama mertua saya ya. Tiba-tiba menemukan tukang roda 4 di situ. Aja tukang roda kasih tempat tidur yang biasa buat tiduran, risbannya kata orang Jawa. Nah akhirnya istri saya diangkat sama tukang roda sampai ke bidan ya, karena tujuannya sudah. Begitu ke bidan, aduh, ke bidan nggak bisa katanya. Ini nggak bisa, ini udah bahaya, ini tolong bisa mati katanya bayinya. Aduh, akhirnya teman saya masih tidur, hanya jam 4, dari jam 2 pecah ketuban, jam 4 telepon langsung saya baru dijemput. Nah akhirnya diantar, begitu diantar ke rumah sakit dan dokter katakan ini harus disesar. Waduh, saya hitung sesar berapa? 7,5 juta. Saya cek di tabungannya cuma 800.000. Aduh, uyek gitu, 800 sesar. Saya bilang sama Tuhan, Sarah aja lahir sudah masa tua, dia nggak sesar Tuhan, seperti itu. Terus Hawa juga nggak disesar Tuhan, dia normal, lahir normal. Kalau dokter kan pengennya sesar supaya biayanya mahal, benar nggak? Dokter sesar. Saya menderita nyanyi di depan rumah sakit. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Langsung dokternya ngomong, kamu istrimu lagi ngeden, mau dioperasi atau sesar, kamu malah nyanyi. Dimarahin. Ditanya, mau sesar atau normal? Normal. Karena normal cuma 2,5 juta. Itu pun uangnya belum ada. Dengan iman aja udah. Nah, pada waktu dokter marah-marah, dasar kamu, suami yang masih istri ya. Oh, istri udah mau mati. Aku yakin bukan nggak mengasih uangnya agak ada dong. Dulu nggak ada BPJS. Akhirnya sambil ngedelan juga, terima kasih sama Tuhan Yesus aja deh. Nyanyi, akhirnya vakum. Kan panjang kepalanya. Dokternya sambil ngomel-ngomel, ini kalau nggak idiot ya cerdas, idiot ya cerdas. Ini idiot, kalau nggak idiot ya cerdas. Saya berkatakan di dalam nama Yesus Kristus, ini anak ini pasti cerdas dalam nama Yesus. Aku sudah dorongin dari dalam perut kandungan aku, urapan dari yang turun atasnya. Haleluya. Anak saya yang 2 tahun setengah waktu itu udah bisa baca koran ya, 2 tahun setengah. Itu luar biasa. Ya, saya dari kecil dan ikut lomba-lomba, dia selalu juara. Dan sama kata, perkatakan segala sesuatu dengan iman kita. Amen. Karena perkataan itu adalah doa kita. Jangan sembarangan ngomong. Aku tolak di dalam nama Yesus perkataan dokter itu. Untung saya nggak doa peperangan. Waktu itu oleh Nancy sudah keliling di rumah sakit itu. Tim sofa lagi dia, biar dokternya langsung pingsan dan bertobat. Nah, saudaraku, pada waktu itu akhirnya keluar tagihan 2,5 juta. Waduh, masih kurang juga ini. Dikumpul-kumpulin terkumpul uang 1,25
duitan. Ternyata waktu dikocok arisannya keluar nama saya terus sampai 5 kali nama saya. Saudaraku, sampai ibu-ibunya bohong atau orang Cina telepon saya, Pak Romain maafin saya ya, kenapa Bu arisan dikocok bolak-balik nama Pak Romain yang muncul. Nah, saya cuma tahu udah tahu saya lagi sengsara butuh duit. Begitu dikocok keluar jumlahnya berapa? 1.250.000 rupiah. Akhirnya anak saya tidak dikredit. Tadinya coba bayangin, ambil anak saya, anak hamba Tuhan diambil, ditahan akte lahirnya. Malu gak? Tuhan, kasihan banget sih hamba Tuhan ini. Tapi Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Memang Tuhan datang-datang ke tes kita supaya kita jangan juga berdebar-debar, duk. Nah, itulah perjalanan hidup, saudara. Itu perjalanan iman yang luar biasa. Asalnya kalau tulis sebukunya tebel banget lah perjalanan iman bersama Yesus. Tapi saya tidak pernah mundur sekalipun bersama Yesus, saudaraku. Pernah mau beli susu nggak ada. Beli saya susu harga 300.000 waktu itu. Saya cek di rekening 27.000. Akhirnya saya masuk ke kamar lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk saya itu profetik perkataan iman, ya kan? Iman itu bukan hanya logos tapi harus menjadi rema, dan terima kasih itu katanya di dalam segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia, dan mengucap syukurlah di dalam segala hal, mau susah maupun senang, ada atau tidak ada, bersyukur berterima kasih. Saya menyanyikan lagu itu, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tiba-tiba ya, saya print bukunya, loh kok jadi 427.000. Saya bingung dari mana, saya tanya Bapak, ini dari mana Pak? Oh, nggak tahu juga. Tahu dalam mujizat itu pasti sebenarnya. Jadi selama 6 bulan saya bayar penghasilan, Tuhan kirim burung gagak pelihara sampai 6 bulan. Begitu sudah ada penghasilan, di stop burung gagaknya. Makanya mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan karena iman, percaya dan bertindak. Tapi mujizat itu dinyatakan ketika kita sudah angkat tangan. Kalau kita masih sanggup, Tuhan gak akan turun mujizat. Amin. Makanya pelayanan itu beda dengan bisnis. Bisnis itu harus mengeluarkan sedikit-sedikitnya, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pelayanan, kita pengorbanan, korban perasaan, ya kan, betul gak? Korban harta, betul? Diomongin orang, dicaci maki orang, difitnah. Itu sudah biasa. Tapi saudara, upahnya Tuhan bertanggung jawab atas semuanya. Asal kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, Tuhan semua perhitungkan jerih payah kita, jerih payah anak Tuhan tidak akan sia-sia. Pengorbananmu tidak akan sia-sia selama engkau melakukannya dengan murni dan tulus di hadapan Tuhan. Pelayanan, kalau bisnis harus dapat untung. Tapi kalau melayani Tuhan, jangan pernah engkau berharap untung. Justru banyak ruginya sebenarnya, karena banyak keluar. Itulah kalau pelayanan itu kebanyakan out, ya out. Jangan pernah berharap untung. Kalau bisnis in, tapi kalau pelayanan out, give dan give. Kalau saudara melayani Tuhan mau cari untung, jangan pelayanan. Yes, kerja dan bisnis pasti dapat untung. Amin. Kalau pelayanan mencari untung gak ada untungnya, serius gak ada untungnya. Tapi saudaraku, kadang-kala dihitung berkat kita jauh daripada UMR. Nah, itulah upah mengikuti Yesus itu luar biasa. Selain diselamatkan ada bonus plus. Ekonomi kerajaan Allah berbeda dengan ekonomi bisnis. Ekonomi kerajaan Allah itu semakin kita menyebarkan harta kita untuk pekerjaan Allah, semakin kita tidak berkekurangan. Justru Alkitab berkata semakin bertambah kaya raya. Wih, siapa sih yang mau kaya? Banyak orang pengen kaya sampai dia cari ke gunung kaki supaya bisa kaya. Nah, saudaraku, ponakan saya ini pengen kaya, sebenarnya kepengen jalan pintas, datanglah ke gunung kaki. Dia waktu menghadap ke Gunung Kawi, dukunnya bilang, kamu pengen kaya? Ya, betul sekali. Nah, coba bayangin, kamu harus tumbangkan satu orang yang kamu kasih. Wah, begitu lagi dia komat-kamit dengan mantra-mantra dengan dukunnya, yang muncul wajahnya siapa? Wajahnya mamahnya.
Nah, ponakan saya itu sangat sayang sama mamanya. Coba waktu itu yang muncul wajah papanya pasti dipersembahkan ke papanya. Karena kepahitan dengan papanya, yang ada di hidupnya sengsara karena papanya, ya, dari nakal karena papanya. Sama mamanya sayang banget. Begitu muncul wajah mamanya, langsung dia membatalkan diri. Gak jadi katanya, gak jadi kaya kalau saya mau dipersembahkan. Nah, saudaraku, kalau setan, iblis memang juga kasih berkat, tapi ada imbalannya, ada tumbangnya. Tapi kalau Kristus itu sudah sekali berkorban, dia nggak nuntut kita jadi korban lagi. Sekali untuk selamanya. Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Karena salibnya itu sudah sempurna. Amin. Pekerjaannya sudah sempurna. Makanya berbahagia menjadi anak Tuhan. Segalanya kalau dengan kasih dan kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan cukup bagi kita. Makanya saya nggak mau pindah ke yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Sudah masuk surga, boleh makan babi dan sebagainya. Itu yang paling enak, saudaraku. Dan kekristenan itu sungguh anugerah. Makanya kekristenan itu dibilang bahwa kamu jadi orang Kristen itu kalahan. Kamu kalah. Kemarin dia, iya. Ditambah di kiri, di kanan. Selingkuhan apa? Selingkuhannya disuruh doain, ya. Musuh disuruh berkati. Itu Kristenan. Waktu saya injili orang, saya penginjilan ke orang, salah satu orang agama seberang, saya bilang, Koko kayak masuk surga, dia ini mau nggak? Saya ceritakan tentang Yesus. Nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Kalahan. Elekan maksudnya. Ngalah. Kenapa? Masa ditambah begini dengan lebih kanan enak banget. Kalau saya ditambah begini saya tonjok lagi. Dia itu yang ukuran dunia. Ada ukuran kasih Kristus. Kasih itu berbeda dengan ukuran dunia. Makanya Yesus pun memberikan keselamatan itu beda dengan yang lain. Agama-agama lain itu usahanya mencari Tuhan, tapi di dalam Kristenan Tuhan mencari kita. Haleluya. Itu saudaraku. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Kita hanya taat dengan firman-Nya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang di sini masih kekurangan? Semua bercukup-cukupan? Amin. Yes. Berkecukupan. Pasti nanti persembahannya semakin meningkat. Karena berkecukupan cuma di tempat ini. Amin. Kita harus belajar untuk apa? Menabur untuk pekerjaan Allah itu jangan takut. Jangan pernah takut. Waktu saya mau pelayanan di Manado, anak rohani saya telepon. Kak, adik rohani saya kita buka. Kakak bawain itu ya jadi pembicara di youth camp ini karena anak muda, tapi Kak tiket pesawat dari sendiri ya Kak. Sudah muda tiket pesawat dari sendiri ya Kak. Oh iya nggak apa-apa, no problem buat saya. Oh nggak apa, Kakak akan pergi kok. Saya percaya kalau kamu nyuruh aku berarti Roh Kudus yang suruh kamu dalam saya pergi. Dan kami 7 ada yang menyediakan saudaraku. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. God enough for me. Dan dia adalah provider kita. Alam menyediakan apa yang kita perlukan. Oke, haleluya. Yes, dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu dalam pekerjaan Allah, iman. Gak usah takut dengan proyek-proyek yang Tuhan percayakan sama kita. Karena Tuhan pasti genapi dengan janjinya. Asal kita mau taat dan lakukan, pasti terjadi. Amin. Ya, makanya di dalam Tuhan untuk pekerjaan Tuhan jangan menghemat. Karena kalau kita terlalu hemat, justru semakin berkekurangan. Orang Korea, pendeta Korea bilang, kalau gerejaku tidak mengutus misionaris, gerejaku akan semakin berkurang dan katakan negaraku akan bangkrut. Jadi dengan mengutus utusan-utusan Injil, justru gereja Tuhan di Korea semakin bertumbuh luar biasa. Dan saya percaya gereja itu pasti akan menjadi pionir di kota Genteng ini. Jadi pionir membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena proyek amanat agung itu proyek yang sangat penting dan jantung dan detak jantungnya Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku, di dalam ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi siapa memberi berkat? Dari makanya orang banyak rebutan memberi berkat. Bahkan apa? Karena dia tahu siapa memberi berkat, dia akan diberikan berkelimpahan. Nah, karena kita adalah mental anak Tuhan, mental raja, mental memberi, ya, mental memberi bukan mental meminta. Saudara, ketika saudara menjadi orang Kristen, waktu datang saudara dilayani menjadi salah satu anggota diakonnya, dibantu terus gereja, kita harus punya program, proyeknya, visinya. Aku tahun 2025 justru memberi pelayanan diakonnya. Oh ya, amin. Oh, berarti sini semuanya bukan yang diakonia, kan semua memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut, jangan disangka di dalam kekurangannya. Dia memberi di dalam kekurangannya. Apa yang terjadi? Hidupnya berkelimpahan luar biasa. Pada waktu Elia datang ke janda Sarfat, minta tepung, buatkan roti, dan janda Sarfat itu dia bilang, ini tepung, ini tinggal segenggam, dan segenggam itu akan membuatkan roti buat anak saya, dan habis itu aku akan mati karena tidak ada lagi tepung dan minyak. Ini sedikit dan gak mau saya kasih ke kamu. Tapi Elia bolak-balik kekeh, kata orang Sunda, terus menerus minta kepada janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini kan orang miskin, gak punya apa-apa, tinggal segenggam tepung. Tapi Elia minta terus supaya dibuatkan roti. Secara manusia ini Elia kurang ajar banget ya. Kurang ajar, kenapa? Udah tahu janda miskin, terus kemudian tinggal segenggam tepung dan setetes minyak. Tapi dia minta untuk buatkan roti buat dia. Kan dia nggak tahu diri dan kurang ajar, betul nggak? Coba seandainya ini Pak Theo tiba-tiba Theo. Nah, tiba-tiba Pak Gembala datang ke rumah saudara, tinggal berasnya secumit ya, terus Pak Theo, aduh aku lapar, pengen makan, ada nggak? Nah, ujian itu kan, saudara ujian taat atau tidak dari kekurangannya. Lah, buat anak saya aja belum tentu cukup, masa buat orang lain? Saudaraku, kapan waktunya kita memberi untuk pekerjaan Allah? Kapan? Mungkin saudara, wah nanti kalau mobil saya sudah limosin, baru saya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nggak, udah mati duluan belum ada limosin, nggak memberi untuk Tuhan. Saudaraku, kapan kita waktunya memberi? Di saat kekurangan pun Tuhan bisa lakukan itu dan kita bisa melakukannya. Tinggal kita mau taat atau tidak. Itu memberi dari apa? Dengan rasa sakit seperti wanita melahirkan. Itulah memberi di saat kita kekurangan. Kalau kita 1 miliar memberi 1 juta, kecil nggak? Kecil. Tapi ketika kita punya uang 100.000 kemudian Tuhan nyuruh kita nabur ke tempat lain 100.000, sakit nggak? Aduh Tuhan, tega banget. Tuhan ini dengan 100.000. Kesaksian terakhir. Waktu saya dulu soal kita punya uang 100 perak ya. Nah, pas persembahan, aduh 100 perak, tinggal 100 perak ini. Akhirnya saya kasih. Saya nggak ke toilet. Teman-teman pada ke toilet kalau punya uang, saya nggak ke toilet. Ini 100 perak saya taruh. Nah, aduh 100. Habis itu nggak punya uang. Akhirnya saya jalan kaki ke pasar. Pergi, teman saya ajak teman tantenya. Nah, di sana saya ke rumah tantenya. Begitu ke rumah tantenya, ngobrol. Tiba-tiba pas aku pulang, tantenya ngejar-ngejar. Bro, tunggu. Nggak taunya dia salam tempel ke saya. Berapa teman? 10.000 rupiah. Berarti berapa kali lipat? 100 kali lipat. Diajak ke tantenya yang sebelah. Ngobrol sebentar doang. Si salam tempel lagi berapa? 5.000 rupiah. Jadi berapa kali lipat? 150 kali lipat ganda. Haleluya. Jadi Tuhan digenapi. Bahkan lebih daripada itu. Tuhan bilang sampai 100 kali lipat. Ini sampai 150 kali lipat. Maka Tuhan katakan kamu bisa melakukan jauh melebihi daripada mukjizat yang aku lakukan. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita anak-anak Tuhan berikan otoritas dari Tuhan, otoritas kunci kerajaan surga dan juga di bumi ini. Amin. Jadi kita punya kuasa, otoritas, berkatakan sesuatu dengan iman pasti terjadi. Seperti janda di Sarfat itu
itu Elia akhirnya Pak hidup jadi seorang itu sampai berkelimpahan gandumnya, tepungnya, dan berkelimpahan minyaknya, saudaraku. Kenapa? Karena dia memberi dengan ketaatan meskipun di dalam kekurangan. Jadi kapan waktunya memberi? Bukan saat kita berkelimpahan, saat kekurangan pun kita bisa memberi. Kenapa? Karena Tuhan sangat suka ketika kita memberikan kekurangan. Dia Tuhan lihat hati kita dan sikap hati. Layanan apapun yang saudara lakukan, kembali semuanya kepada sikap hati. Dalam ayat ini, sikap hatilah yang sangat menentukan. Firman itu menjadi rema dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kayak mau bersaksi ya? Boleh Pak Gembala? Oke, silakan ya. Kayak mau bersaksi ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Oke, sudah saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala dan juga kasih aja di sini aja. Soalnya kalah nanti ya. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu pekerja dari dan juga jemaat dari Open Bank karena sudah mempersilahkan kami untuk datang ke sini. Juga kami dapat banyak berkat di sini karena sambutan yang sangat baik dari Bapak Ibu Gembala dan saya sekalian, dan bahkan saya dikasih juga pas ini karena saya berbuat juga senang sekali bisa merepresentasikan hal seperti ini karena ya amin. Semoga saya mungkin ingin bersaksi sedikit tentang apa yang Tuhan rencanakan pada saya. Karena jujur selama saya hidup saya punya rencana, tapi karena Tuhan pernah selalu membawa jauh lebih tinggi dari yang saya inginkan. Karena cerita sedikit perjalanan saya sekarang tinggal di Malang, sudah sekitar 3 tahun karena saya berkuliah di sana, dan saya nggak pernah kepikiran bakal berkuliah di Malang. Satu senti pun nggak pernah kepikiran bakal ya hidup di Malang. Bahkan ya nggak kepikiran nama kampus yang saya sekarang berkuliah aja, saya baru pulang tuh sekitar 1 tahun sebelumnya bahkan. Jadi bisa dibilang ini merupakan mungkin rencana Tuhan yang unexpectable, benar-benar yang nggak kepikiran sama sekali. Karena saya rencananya dari selama ingin berkuliah, inginnya saya sudah fokus, saya ingin ke Bandung, saya ingin berkuliah satu kampus ternama di Bandung, dan saya ingin ambil jurusan arsitektur. Saya adalah fokus, saya bertekun, doa juga ya belajar semampu saya segala macam. Tapi ternyata Tuhan menjawabnya lain. Tuhan memberi saya kesempatan untuk berkuliah di Malang. Di situ di satu kampus di Malang itu ya ternyata ada karya Tuhan yang ingin diwujudkan dalam hidup saya gitu. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk dipromosikan lebih tinggi lagi dalam kampus. Ya saya pikir saya doanya hanya simpel gitu. Saya kuliah di Malang, ya semoga kuliah saya lancar. Udah saya udah fokus, yang penting lancar. Ya Tuhan lancarkan segalanya gitu ketika saya mengerjakan nanti di Malang. Dan makanya Tuhan lancarkan kuliah saya, dan bahkan saya juga tahun demi tahun dipercayakan juga di organisasi, dan juga saya organisasi ya terus dipercayakan ya jadi pengurus dan segala macam, dan juga ya bisa sharing ke bisa dapat sekiranya banyak juga di sana, dan akhirnya saya juga turut membagikannya gitu ya. Waktu itu saya dapat kesempatan pelayanan di Toba ya waktu itu di Toba tahun lalu, 4 tahun lalu ya, dan itu merupakan suatu kesempatan yang sangat besar gitu ya bagi saya, kesempatan dari Tuhan untuk berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya dapat di perkuliahan. Saya juga di waktu itu pelayanan di Danau Toba, dan sedikit cerita juga kenapa pelayanan di sana itu juga berkat juga bagi saya gitu ya. Karena pada saat itu saya pas semester 6 ya, semester 6 ingin
nanti Tuhan akan sediakan tempat magang yang memang sesuai, yang memang Tuhan rencanakan bagi saya. Saya menjalani, ya saya coba oke lah, kayak itu coba saya jalankan dulu. Ya, atau nanti mungkin akhir pelayanan saya mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah saja pada saat itu menjalani kita 2 minggu ya, 2 minggu, 3 minggu pelayanan di sana, dan pada akhirnya saya tiba-tiba dapat reply email. Waktu itu ada satu perusahaan Jakarta ngasih undangan interview, dan itu saya kaget juga, wah pas lagi habis pelayanan banget itu dapat email benar-benar waktu itu dari Danau ke Medan, benar-benar mesti berjalan dapat email. Kaget saya, cuman saya itu sebenarnya pengen banget ke situ, cuman sayangnya waktunya itu tidak pas karena interviewnya pas banget pas saya masih di Medan. Ya, saya coba negosiasi lah ke perusahaan itu dan akhirnya dapat kelonggaran. Tapi ternyata Tuhan berencana lain lagi, ada hal yang Tuhan sediakan lagi yang saya juga kaget gitu. Karena saya dapat lagi reply satu email lagi dari perusahaan di Bandung, dan dia minta interviewnya itu online dan saya bisa melaksanakannya, dan ternyata interview itu lebih duluan dibanding interview di Jakarta, karena interview di Jakarta diundur itu sekitar tanggal 5, sedangkan interview dari Bandung ini tanggal 2. Jadi pada akhirnya saya jalan, ternyata besoknya langsung diterima. Puji Tuhan, saya terima di situ dan saya ya menjalaninya, dan ternyata ya saya berharap bahwa ya saya juga berdoa bahwa ya magang saya lancar dan segala macam. Doa saya sederhana, saya nggak terlalu banyak yang minta, banyak yang saya pengen ini, saya pengen itu, enggak. Karena saya juga ingin yang penting apa yang saya dapat cukup bagi saya. Dan pada akhirnya saya sudah magang, ternyata saya benar kata itu juga akan dibawa naik terus dan tidak akan atur datanya pada saat magang. Saya ya bekerja sesuai prosedur ya, bekerja giat dan segala macam, dan akhirnya saya dipercayakan untuk pernah untuk memegang satu proyek, dan jadi istilahnya itu ini project manager saya kayak sekitar satu tingkat di bawahnya dia. Jadi saya membantu dia untuk mengerjakan suatu sebuah proyek di Kalimantan, kalau tidak salah ya, itu Kalimantan, proyek KLHK, Kementerian Lingkungan itu. Waktu itu yang dipercayakan di kantor itu, saya bantu mengerjakan dan saya urus semuanya, dan bahkan saya juga diberi kesempatan untuk menemani. Dan misalnya kalau di biro saya kan berkuliah di arsitektur, di biro arsitek itu dan tempat saya kerja itu ada namanya paling tinggi itu adalah prinsipal arsitek. Saya dipercaya untuk menemani prinsipal arsitek untuk rapat bertemu dengan klien. Itu suatu hal kesempatan yang sangat jarang sebenarnya untuk anak magang dapat kesempatan hal itu, dan saya sangat bersyukur ternyata Tuhan punya rencana yang sangat tidak bisa dibaca gitu oleh nalar atau pikiran manusia. Karena jujur saya benar-benar gak expect bakal kemalah, gak expect bakal dapat kepercayaan seperti itu, gak expect bakal istilahnya setelah itu saya sudah kepercayaan untuk mengerjakan proyek dari dosen itu renovasi dekanat gitu ya. Saya dapat kepercayaan bersama teman-teman saya untuk renovasi dekanat, dan sekarang sudah selesai, puji Tuhan sudah selesai, lancar dipakai juga, dan itu benar-benar hal-hal yang saya bilang Tuhan ini saya malah dapat keren, lebih apa ya, lebih di luar. Bahkan saya juga wah ini sebuah kesalahan sangat baik bagi saya. Saya bersyukur saya sampai hari ini saya juga tidak expect bakal istilahnya pelayanan hidup pelayanan sampai ke next, sampai ke hari ini, dan nanti sampai lanjut nanti lagi. Itu semua saya yakin ini adalah rencana Tuhan. Dan mungkin buat teman-teman yang masih SMA atau sedang belajar kuliah, percayalah walaupun mungkin sekarang kamu gagal ataupun kamu sedang mengalami kegagalan, tapi yakinlah di balik kegagalan itu ada rencana Tuhan yang akan selalu siap untuk membawa kamu jauh lebih naik dan tidak akan pernah turun lagi. Terima kasih. Haleluya. Allah yang mujizat dalam bersyukur, Engkau memang perlindunganku. Ku
yang ingin mengalami breakthrough finansial ekonomi. Menurut ekonomi Alkitab, saya berikan kesempatan saudara boleh maju ke depan dan saya akan doakan juga Bapak mau mendoakan saudara untuk mengurapi biblical ekonomi agar terjadi dalam kehidupan saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kejatuhan ekonomi atau ingin mengalami kebangkitan ekonomi. Haleluya. Saudara boleh apa? Yang ingin dipulihkan secara ekonomi. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit. Saudara silakan yang mengalami sakit boleh maju ke depan. Yang tadi angkat tangannya ingin mulai breakthrough finansial silakan maju ke depan. Dan saya akan berdoa dan mengembala juga akan berdoa buat saudara akan mengalami pengurapan baru di tahun 2025 ini. Haleluya. Haleluya. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, selama kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap. Haleluya. Selama ku menyembahmu, amin. Percaya bahwa mujizat
didoakan, silakan maju ke depan. Engkau punya sedang mulai bergumulan. Silakan maju ke depan dan silakan doakan. Hamba Tuhan akan doakan saudara. Haleluya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ya, haleluya, haleluya.
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat berlaku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat berlaku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya berharap pada kami hanya butuh pertolongan. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau mungkin hari ini Kau belum melihat mujizat, saya divonis dokter harus pernah minum obat seumur hidup saya. Tapi saya disembuhkan Tuhan. Saya juga pernah melihat orang lumpuh di sebelah saya. Hari pertama dia datang ke ibadah tidak terjadi apa-apa. Hari kedua dia datang lagi tidak terjadi apa-apa. Di hari yang ketiga Tuhan bicara, aku akan menyembuhkan. Kita nggak tahu apa kita disembuhkan. Percaya mujizat itu masih ada. Karena ketika saya lihat saudara-saudara di satu nangis. Saya nangis. Saya mau beritahu Tuhan, seperti Kau tolong hamba-Mu, tolong mereka. Saya ini sampah, saudara. Saya tak layak memilih hari ini. Sepertinya saya sudah mati. 5 kali saya mau mati. Saya sampah. Kalau saya berdiri hari itu anugerah. Gereja ini bisa ada anugerah. Kita tidak punya apa-apa. Hari ini kita bisa beribadah. Saya nangis dari tadi. Gak kuat. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Sering Kau sembuhkan. Saya mau katakan, percaya. Percaya. Gak sakit. Bahwa mujizat itu masih ada.
Apapun persoalan saudara hari ini, yang sakit jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi semua. Saya coba minta Tuhan turunkan mukjizat. Saya hari ini sepakat untuk sudah datang di sini. Dia mengandung mukjizat. Ya, itu cuma di Grand Moren, pakai kepala. Dokter sudah bilang harus operasi. Ya, tapi kita didoakan bentuk batang otaknya dibuka hari itu. Hari ini dia normal dan sehat. Dan ada juga kepala kita di Grand Moren. Karena itu jangan lelah, jangan menyerah. Karena yang berdiri di depan saudara adalah yang paling mujizat. Dokter boleh berkata, kamu tidak boleh bawa kendaraan. Kamu tidak akan bisa bawa kendaraan lagi. Kamu harus minum obat seumur hidup. Tetapi hari ini, saya bisa bawa motor kemana-mana. Saya bisa bawa mobil kemana-mana. Tuhan sembuhkan saya. Normal. Normal. Kita tidak tahu kapan mujizat terjadi. Tetapi Tuhan kita adalah pembuat mujizat. Terima kasih untuk umat yang datang hari ini. Bolehkah boleh mendengar firman Tuhan yang kuat? Segala. Mari kita nyanyikan. Jabatku selalu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sebentar ada firman kudus yang kami terima. Di dalam setiap ibadah kita selalu menerima firman kudus untuk mengingatkan kita tanpa korban Kristus kita akan binasa. Tanpa korban Kristus maka tidak ada keselamatan. Yang terpenting adalah keselamatan di dalam Dia. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman kudus pada malam hari ini. Biarlah kehendak menjadi yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan yang sempurna. Layakkan kami untuk menerima Roh Kudus pada malam hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus
Yesus, panggil namanya yang ajaib. Yesus, itu nama yang menyembuhkanku. Nama itu yang memberikan hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya Mari kita angkat tinggi roti.
hanya untuk satu tujuan supaya kita diselamatkan. Amin. Kalau hari ini kita bisa beribadah bersyukur, itu loh anugerah. Amin. Saya selalu mengingatkan saudara, ketika kita bisa melewati masa-masa COVID, kita diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Amin. Keluarga kami ada beberapa orang yang hilang. Tapi kalau saya sampai hari ini juga berada di tempat di tengah saudara bersama hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bersyukur. Kita ada pada anugerah. Haleluya. Bukankah roti yang saat kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam Yesus. Dalam nama Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. 2000 tahun yang lalu darahnya sudah dicurahkan untuk memantapkan setiap tubuh atas hidup kita, untuk kita diberkati. Kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena anugerah. Bukankah zaman yang saat ini kita tinggikan yang bersih anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima